dalam dunia, tetapi jangan kau lupa, tetap setialah. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini kita memasuki awal bulan Maret dan kita sudah beberapa hari memasuki masa puasa. Kita akan melanjutkan puasa kita dengan kesetiaan. Tema kita hari ini adalah kesetiaan. Bacaan firman Tuhan dari Yosua 24 ayat 14 dan 15. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami butuh kekuatan dari Tuhan untuk menjadi orang yang setia kepada Tuhan, yang kami wujudkan kepada sesama. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan akan meneguhkan langkah kami untuk kami belajar menjadi orang yang setia, dan kami akan menyatakannya kepada keluarga, kepada orang-orang di sekitar kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus, berfirmanlah ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, dan tolonglah dia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang bapak itu memasuki masa pensiun, didampingi istrinya yang sudah beberapa tahun menderita stroke, tidak mampu berbicara, dan juga tidak mampu untuk berdiri dan berjalan. Dia hanya bisa didudukan di kursi roda. Nah, pada awal-awal ketika dia memulai pemulihannya, maka istrinya ini cuma bisa menangis. Tetapi suaminya dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran, merawat dan berdoa. Tuhan, kiranya Engkau menolong supaya istri saya ini bukan cuma bisa menangis, tetapi bisa tertawa. Sehingga dengan tertawa itu dia bangkit sukacitanya, dia bangkit rasa syukurnya, dia tahu Tuhan masih menjaga dan memelihara. Kenapa saya meminta kepada Tuhan? Karena dokter mengatakan bahwa syaraf tertawanya itu sudah rusak karena stroke-nya. Tapi saya percaya Tuhan mampu untuk menolong sehingga bisa dibangkitkan kembali sukacita dan dia mampu tertawa. Itu terus yang dia doakan selama beberapa tahun. Ya, sampai akhirnya satu hari istrinya itu bisa untuk tersenyum. Wah, suaminya itu menangis di hadapan Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah membuat istri saya bisa tersenyum kembali. Dan biarlah dia mulai dengan keceriaan hidup. Dan sungguh nyata, ketika dia sudah mulai bisa tersenyum, semangat hidupnya itu bangkit kembali. Ya, jadi cepat sekali terlihat semangat hidup ini menopang kekuatannya sehingga dia sekarang bisa untuk didudukkan. Walaupun dia memang tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi setelah dia belajar duduk, dia belajar melangkah, wah ada sukacita. Nah, satu hari sore-sore bapak ini mendorong kursi roda istrinya di halaman depan. Ya, ke halaman depan rumahnya, bukan kemana-mana. Lalu ketika istrinya sudah ditaruh di situ di kursi roda, suaminya ini masuk dan keluar lagi membawa satu tempat teh, ya, satu cangkir, kemudian juga satu teko, air teh, dan beberapa cemilan. Dia bawa dan dia taruh di atas meja. Kemudian dia mencoba untuk meminumkan air teh itu pada istrinya.
dan istrinya tersenyum. Wah, gembira sekali. Biasanya ya nangis gitu ya, karena syaraf nangis yang masih bisa untuk otomatis bekerja. Tapi kali ini ada pengabulan doa dari Tuhan, istrinya bisa tersenyum. Suaminya gembira, membantu minum teh, makan camilan, dan istri itu juga dengan senyum, dia menunjuk pada suaminya supaya suaminya juga minum. Ya, minum dan makan kue itu. Suaminya bilang, ya, mama dulu makan, nanti papa. Setelah itu datang temannya. Ya, teman bapak ini yang juga sama-sama pensiun. Nah, lalu suami itu mengatakan, sebentar ya, ini istri saya sudah harus masuk, dia akan istirahat di dalam, nanti kita ngobrol. Istrinya taruh dalam, kemudian dia menemui temannya, tamunya untuk ngobrol. Temannya itu bilang gini, kamu itu ya ngeladeni istrimu terus, Mbok ya cari lagi, kamu kan masih punya uang, kamu masih cukup muda, ngapain cuma ngeladeni wanita tua seperti itu? Apa kamu nggak kesepian? Apa kamu sebagai laki-laki nggak sedih hidup untuk mendampingi ya perempuan seperti itu? Nah, dengan senyum, bapak ini berkata, yang muda ya? Yang muda? Aku punya yang muda. Wah, temannya kaget, di mana? Sopo? Ayu ndak? Wah, Ayu gitu ya, Ayu. Nanti sebentar lagi dia lewat gitu ya. Wah, temennya itu nunggu. Ya, aku ndak pulang, aku mau lihat gitu, yang muda siapa. Benar, kira-kira 10 menit kemudian ada sepeda motor datang. Set, masuk, turun seorang wanita muda, cantik gitu ya. Wah, temannya pikir inilah dia yang muda. Lalu perempuan itu turun dan mencium tangan bapak itu dan berkata, ibu di mana Pak? Ada di dalam, tolong temani ya. Dan bapak itu mengatakan atau memperkenalkan kepada tamunya, ini yang muda, menantuku. Wah, saudara, bapak ini yang punya istri sakit dengan bangga mengenalkan yang muda itu mantu. Aku punya yang muda, tapi menantuku. Dan dialah yang bersama dengan anakku merawat istri atau ibu mereka. Nah, teman itu kaget dan berkata, kue guyon, yang guyon itu kamu. Kenapa? Karena aku setia kepada Tuhan dan wujud kesetiaanku itu dinyatakan atau aku nyatakan pada keluargaku. Aku setia kepada dia karena aku mencintai dan mengasihi dia seperti Tuhan mengasihi aku dengan segala kelemahanku. Tuhanku sangat setia. Teman itu hanya diam dengan malu, akhirnya pamit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, satu cerita yang sering kali terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Tetapi mengapa bapak ini punya dasar yang kuat untuk setia kepada istrinya yang walaupun penuh kelemahan karena sakit? Karena kesetiaan utama itu bukan kepada istrinya dulu, tetapi dia merasakan kasih setia Tuhan Yesus kepada dia, dan itu membangkitkan dia bisa beribadah dengan setia. Bisa menjalani hidup dengan setia berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus. Karena dia merasakan penyertaan Tuhan yang begitu baik, kesetiaan Tuhan yang begitu baik. Akhirnya dia bisa beribadah dengan setia. Nah, firman Tuhan mengajarkan hal yang sama. Yosua menantang bangsa Israel, apakah kamu akan masuk ke tanah perjanjian itu dengan beribadah kepada dia dengan setia atau tidak? Kalau enggak, ya mundur. Ya. Jangan main-main, jangan coba-coba, jangan kamu anggap enteng. Kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Maka di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilih pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah nenek moyangmu, patung-patung yang dimarahi Tuhan itu, atau beribadah kepada Allah yang hidup. Aku dan keluargaku akan tetap beribadah kepada Allah yang hidup yang akan menuntun aku memasuki tanah perjanjian. Tetapi kalau iya, hendaknya kamu beribadah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Setia untuk menaikkan puji-pujian. Setia untuk membaca firman. Setia melakukan segala perintah Tuhan. Maka kesetiaan itu akan membuat iman kita itu semakin bertumbuh, semakin sehat, semakin bisa melawan segala godaan-godaan setan. Ya tadi temannya datang itu mau goda.
kamu masa nggak punya yang muda? Nah ya, bapak yang digoda itu karena dia merasakan kesetiaan Tuhan dan dia juga selalu setia datang pada Tuhan Yesus, imannya dihidupkan, pikirannya dihidupkan, disehatkan, dengan tenang dia mengatakan, aku punya yang muda, menantu yang kecil ada, cucu kurang apa? Merawat dengan penuh cinta kasih itu bagian dari hidupku yang menyatakan ibadahku kepada Tuhan dengan penuh kesetiaan. Sebab jika tidak bisa mengasihi istri dengan setia adalah omong kosong kalau kita berdoa dan mengatakan percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang setia itulah yang menguatkan aku untuk bisa beribadah dalam tulus, ikhlas, dan setia. Nah, oleh karena itu belajarlah dari firman Tuhan, belajar dari contoh kehidupan, kita akan menjalani kehidupan dalam kesetiaan sehingga kita juga bisa merasakan penyertaan Tuhan. Mari pertama-tama kita merasakan kasih setia Tuhan dan kita juga dengan kekuatan kasih setia Tuhan akan setia kepada sesama. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, buat kami setia dalam kehidupan ini kepada Engkau, meskipun ada banyak tantangan dan godaan, tapi kami percaya penyertaan-Mu, pemeliharaanmu akan membuat kami selalu hidup dalam sukacita baru, penuh dengan pengharapan dan kekuatan. Apa yang dialami oleh saudara kami ketika dia bersukacita, bisa melihat istrinya tersenyum, itu adalah penyertaan Tuhan yang setia sehingga membuat dia juga semakin setia kepada keluarganya. Ada banyak keluarga berantakan sekarang karena tidak setia. Pulihkanlah ya Tuhan, supaya kembali keluarga-keluarga anak-anak-Mu ini hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kasih, dalam pengampunan, dan dalam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau berkarya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setialah,